Kira-kira apa nih Kak yang nggak disukai dari orang Indonesia gitu? Iya, itu nggak sopan sih. Hmm. Jijik juga. Halo, kembali lagi dengan saya Rizal di channel Rizal Jawa Tentunya. Dan di video kali ini kita sedang bersama Kak Buka. Hai, kita kembali lagi dengan Kak Buka. Yang belum tahu, Kak Buka adalah orang Jepang, cewek Jepang yang pernah tinggal di Indonesia selama 1 tahun di Depok. Mantap. Di Depok. Iya. Dan dia juga punya channel, nanti kita akan kasih linknya di deskripsi, Rek. Oke. Halo Kak Buka, apa kabar? Halo, baik-baik. Kamu gimana? Aku juga baik. Oke, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang hal yang disukai dari cewek Jepang tentang cowok Indonesia, orang Indonesia atau cewek Indonesia. Ya, orang Indonesia gitu. Dan di video kali ini kita akan membahas sebaliknya nih Kak. Hal yang nggak disukai cewek Jepang tentang orang Indonesia menurut pengalaman Kak Buka selama di Indonesia 1 tahun. Oke. Kira-kira apa nih Kak yang nggak disukai dari orang Indonesia gitu? Budayanya, nggak budaya, sikapnya atau gimana? Yang aku paling nggak suka tuh dikepoin. Dikepoin. Iya. Oh iya, dikepoin. Indonesia, mungkin orang Indonesia kebanyakan, nggak semua sih, tapi kebanyakan emang suka kepo ya. Iya. Emang suka Kepo banget. kepo. Kepo banget. Sedikit-sedikit. Kalau udah dekat nggak apa-apa sih. Kalau udah dekat Tapi, sih apa? Iya, kalau sebelum dekat. Ya, kalau orang Jepang kan privasi itu penting banget gitu ya. Sih bener. Jadi kalau privasinya diulik-ulik, dicari-cari sampai jauh gitu kan ya juga takut gitu. Iya sih, menurut aku gitu. Indonesia iya. Kebanyakan kepo sih emang ya. Kalau udah dekat nggak apa-apa, apa aja boleh. Iya. Jadi abis dekat aja ya, nanya tuh kepoin. Jadi harusnya gimana? Biasa aja gitu ya. Nggak terlalu kepo gitu harusnya. Oke, jadi itu yang harus kita perhatikan ya kalau kita kenalan sama orang Jepang, orang luar negeri manapun ya, kita jangan terlalu kepo banget gitulah. Gitu. Oke. Dan selanjutnya apa nih Kak? Hal yang nggak disukai cewek Jepang tentang Indonesia, orang Indonesia. Ya meskipun nggak semua orang Indonesia kayak gitu ya, tapi ini menurut pengalaman Kak Fuka sendiri selama di Indonesia selama 1 tahun. Ya, menurut aku ya. Iya, menurut Kak Fuka. Menurut aku banyak banget terutama cowok itu suka pembolos ya. Suka bolos gitu. Bolos? Boros. Oh iya, Boros. Oke. Aku tadi kirain bolos. Langsung tinggal boros. Oh iya. Pakai R ya. orang Jepang tuh itu gak ya? Soalnya nggak ada huruf R dan L tuh nggak ada ya kalau bahasa Indonesia, bahasa Jepang. Nggak ada. Sama ya, jadi ya R sama L. Jadi masa bolos. Ya, itu artinya beda loh Kak. Boros sama bolos itu artinya beda. mau bilangnya Boros. R nah itu. Boros. itu. Kalau Indonesia kan ada R ada L gitu. Iya, susah banget. Kalau bolos itu misalnya nggak masuk sekolah itu bolos. Oh. Nggak masuk tapi nggak sekolah tapi malah main gitu. Oh, kamu bolos ya gitu. Itu bolos. Kalau boros itu ya pengeluarannya itu banyak gitu. Itu mungkin boros. Ya gitu. Jadi yang boros ini Kak ya. Menurut Kak Fuka itu orang Indonesia yang Kakak temuin itu boros gitu ya. Bolos. Itu borosnya gimana Kak? Jadi suka belanja gitu. Suka belanja. Suka belanja terus gitu. Main-main terus. Habis gajiannya sampai gitu. Sama aku kayak gitu. Oh, teman kamu ya Kak ya. Jadi nggak semua orang Indonesia kayak gitu, cuma yang pengalaman Kak Fuka sendiri kayak gitu. Iya, pengalaman Kak. Bukan semua orang Indonesia kayak gitu kok. Ada yang hemat juga, misalnya aku. Ada kok yang rajin nabung. Ada juga yang rajin nabung. Iya, aku misalnya gitu.
Jadi yang ini pengalaman Kak Buka sendiri ya, nggak semua orang Indonesia kayak gini, cuma ya ada yang boros itu loh menurut Kak Buka sendiri. Jadi aku selalu khawatir, udah habis gitu. Iya. Jadi baru kebanyakan ada sih kayak teman aku juga ada yang boros kayak itu. Jadi pas bayaran akhir bulan nih, akhir bulan bayaran kan, kita menerima gaji, terus habis itu dia belanja ini gitu. Seminggu kemudian tuh uangnya udah nipis, udah bingung lagi dianya gitu. Aduh, gimana ini ya gitu. Jadi khawatir kan, gimana hidup lagi. Kan biasanya aku juga pernah di Indonesia kerja di luar kota gitu kan kita harus kayak nyewa apato gitu kan, ngekos gitu lah, kos-kosan gitu kan. Nah kita kan harus mikir bayar kos, harus mikir beli makan dan sebagainya gitu kan. Nah itu temen aku ada yang boros, dan pas lagi bayaran itu tuh dia udah gajian gitu kan, dia tuh belanjanya banyak gitu. terus udah menjelang hari tanggal tua, tanggal yang udah apa namanya udah tua gitu kan, itu bingung gitu loh, mau makan apa ya besok ya. Ya jadi aku sering khawatir sama aku, udah habis gitu. Kebanyakan juga gini Kak, jadi pas sebelum gajian nih misalnya gajiannya tanggal 1 dan sekarang tanggal 25 misalnya, itu sudah nanti aku mau beli ini cara dulu, nanti aku mau beli ini cara dulu, dan pas gajian dapat itu langsung dibeliin. Langsung kayak gitu. Itu ya banyak sih orang kayak gitu, temen aku juga ada gitu. Tapi nggak semua ya. Nggak semua. Oke, mantap. Selanjutnya apa lagi Kak nih Kak? Selanjutnya apa ya? Pakai cowok itu suka pakai baju yang lambe-lambe banget. Suka baju atas lambe, bawah lambe, sepatu lambe gitu. Kurang suka ya. Jadi menurut orang Jepang dan menurut Kak Fuka ini kurang suka dengan pakaian yang terlalu rame Kak ya. Ya mungkin yang terlalu mencolok gitu ya, ada kayak ya gambarnya apa ya, gimana sih Kak rame menurut Kakak itu yang gimana? Kalau cuma atas doang, bawah doang nggak apa-apa sih. Tapi ada kok beberapa cowok pakai baju atas, lambe bawah, lambe sepatu, lambe pakai aksesori gitu. Gitu. Iya, pakai topi juga lambe banget. Ya, ini kembali lagi ini nggak semuanya orang Indonesia kayak gitu, cuma ada, dan ini pengalaman Kak Fuka sendiri selama di Indonesia 1 tahun gitu ya. Jadi nggak semuanya kayak gitu. Dan apa lagi nih Kak hal yang nggak disukai? Apa ya? Kalau ini mungkin beda budaya deh. Tapi kan cowok Indo suka ini apa namanya? Apa? Oh enggak. Gitu ya? Iya. Apa namanya itu Rek ya? Aku nggak tahu Rek. Kalau di Jepang apa namanya Kak? Kalau bahasa Jepang shitauchi. Stauchi. Nggak suka banget. Karena kalau di Jepang ya, shitauchi itu cuma waktu marah doang. Waktu marah ya? Iya. Iya. Jadi kalau di shitauchi, gitu. Kok malah gitu. Gitu ya. Iya. Jadi aku dikit kaget nih kalau di shitauchi. Gitu ya. Oke. Jadi itu Rek, itu tuh nggak terlalu baik kayaknya kalau di budaya Jepang ya. Iya. Kurang baik. Kalau di Indo biasa. Kalau nggak tahu juga sih. Kalau di Indonesia aku jarang sih dengarnya kayak gitu juga. Gitu ya. Tapi nggak masalah kalau shitauchi. Ya mungkin ada yang mempermasalahkan, ada juga yang enggak sih kayaknya. Tergantung daerahnya mungkin sih Kak ya. Gitu ya. Kalau di tempat aku tuh itu kalau makan misalnya ada suaranya kayak itu tuh nggak sopan kalau di tempat aku, tapi di tempat lain juga ada yang biasa aja kok denger kayak gitu. Gitu ya. Iya, jadi nggak semuanya
kota itu sama gitu kalau di Indonesia. Jadi tergantung kotanya ya, budayanya ya. Tergantung. Karena di Indonesia kan banyak banget budaya gitu. Iya, luas banget. Luas banget. Kalau di Jepang gimana Kak? Makan terus ada bunyi-bunyi gitu misalnya? Kalau mie, makan mie, nggak apa-apa sih, gitu. Oh. Itu nggak apa-apa. Kalau mie gitu nggak apa-apa? Ya tapi ini nggak boleh. Oh. Suara lagi. Ini nggak. Oh gitu. Iya, itu nggak sopan sih. Jijik juga. Jadi, apalagi kalau makan di restoran itu ya, kan banyak orang itu sekitarnya. Itu juga malu sih ya. Iya. Oh gitu ya. Oke, selanjutnya apa lagi nih Kak? Hal yang nggak disukai orang Jepang tentang Indonesia, terutama dari Kak Fuka. Gitu. Menurut Kak Fuka. Ini juga mungkin beda budaya sih. Iya, oke. Gara-gara beda. Anak Indo, cowok itu terutama cowok Indo, makan makanannya gak sehat terus. Makan makanannya gak sehat ya, kurang sehat mungkin ya. Iya. Makan mie sama nasi. Sama mie. Sering makan mie instan. Suka makan gorengan juga kan. Iya. Berminyak ya, berlemak gitu ya kalau gorengan. Iya. Jadi aku sering khawatir juga. Sering khawatir. Iya. Kan omong itu semuanya perutnya gede banget kan. Perutnya gede-gede ya. Ya, kamu juga nanti pasti jadi gini deh. Tapi kalau orang Indonesia ya kayak menganggapnya kalau perutnya gendut itu wah bos ini gitu. Tapi nggak semuanya sih. Biasanya bos-bos Indonesia tuh perutnya gede-gede. Biasanya kebanyakan itu. Iya. Tapi gede banget. Perutnya bos tuh biasanya gede-gede. Tapi ya nggak semuanya sih. Iya, waktu aku pertama kali ke Indo, aku kaget banget deh. Semua gitu. Kalau di Jepang nggak ya? Kayaknya nggak ya. Jarang ada yang perutnya gede ya. Iya. Aku selama ini aku ya nggak banyak kayaknya. Selama aku di Jepang ini jarang banget deh ketemu orang yang perutnya gede itu jarang. Iya. Nggak tahu itu resepnya kayak gimana, rasanya kayak gimana nggak tahu aku. Mungkin karena banyak olahraga sih, kayaknya. Banyak olahraga, terus makanan juga gorengan tuh gak banyak sih. Jadi nggak banyak lemak ya. Apalagi Kak, menurut Kak Fuka yang kurang disukai dari orang Indonesia selama pengalaman Kak Fuka di Indonesia selama 1 tahun? Terus apa ya? Waktu aku di Indo ya, banyak banget orangnya dia bulan jalannya sembarangan gitu. Nyebrang jalan sembarangan, iya. Iya, sembarangan gitu. Iya, itu juga sampai kaget atau takut deh. Kan jalannya gini terus gitu. Kan banyak mobil atau motor yang lewat gitu kan ya? Iya. Kalau Depok banyak sih, banyak banget. Mungkin kota lain juga ya? Ya mungkin sih. Ya nggak tahu sih. Tapi kayaknya banyak sih emang kayak yang kayak gitu. Karena mungkin menurut aku ya di Indonesia tuh masih jarang deh ada lampu merah untuk pejalan kaki. Masih jarang kayaknya. Jadi lampu merahnya itu untuk kendaraan bermotor kayak mobil, motor dan sebagainya gitu. Lampu merahnya adanya kayak kalau di Jepang kan banyak banget tuh. Di lampu merah itu ada lampu merah khusus jalan kaki kan. Buat nyebrang orang jalan kaki kan ada kan. Pasti ada kayak kalau di Jepang. Tapi kalau di Indonesia kayaknya aku belum nemu deh. Ya mungkin ada mungkin ada di suatu tempat tapi aku belum ketemu, belum pernah lihat. Jadi adanya cuma lampu merah untuk kendaraan gitu. Oh iya. Gitu ya? Iya, kayaknya aku belum nemu deh. Mungkin teman-teman kalau ada yang tahu bisa kasih tahu deh ke kita di mana tempatnya yang ada lampu merah buat jalan kaki gitu. Iya, aku kaget banget. Emang waktu di
aku di Indo, jarang banget liatnya. Aku juga gak pernah lihat. Iya kan. Aku sendiri yang orang Indonesia pun belum pernah lihat deh kayaknya. Lampu merah buat pejalan kaki. Aku baru sadar deh. Oh, gak pernah lihat. Kayaknya emang nggak ada sih. Kayaknya ya. Jadi bulan di mana-mana ya. Iya, mungkin itu. Tapi kau film ya emang serem banget deh. Iya sih, bahaya kan ya. Bahaya banget. Bahaya. Tapi ya gimana juga ya. Iya. Ya emang budayanya beda gitu loh. Iya. Budayanya gitu. Iya. Dan apalagi nih Kak yang kurang disukai? Ada. Apa? Ada. Ini juga pasti beda budaya. Iya, nggak apa-apa sih. Perbedaan Nggak budaya. apa-apa. Nggak apa-apa. Kan kalau di Jepang ya, Mm. habis makan nggak halus sih, tapi semuanya bersihin di meja sendiri deh. Tapi di Indo ya kurang ya gak ada yang dibersihin gimana ya bilangnya? Iya, nggak dibersihin gitu lah guys. Ya gak bersihin gitu. Jadi gini Re, kalau di Jepang itu meskipun kita makan di restoran ya Kak ya. Kalau di Jepang meskipun kita makan di restoran, kita tuh biasanya beresin itu sendiri. Piringnya yang sudah kita pakai tadi diberesin dan sebagainya gitu. Dibersihin gitu ya. Dan kalau kita ke McDonald juga, oh iya kan kalau di Jepang kalau kita misalnya makan di McDonald juga kan, kita kan ada kayak itu wadahnya gitu kan buat makan, itu juga kita beresin, terus kita buang sampahnya di tempat sampah, terus kita beresin semua, mejanya juga kita keluar dari situ mejanya bersih, kita yang bersihin juga gitu kan. Nah itu tuh keren banget menurut aku Re, di Jepang itu keren banget gitu loh, udah yang bagus banget, yang mungkin harusnya bisa dicontoh, perlu dicontoh. Oh, tapi di Indo boleh kan habis makan tetap taruh aja. Iya. Ini nggak semuanya sih, cuma kebanyakan begitu. Kebanyakan ya gitu, ya sono mama. Udah biarin aja kayak gitu, kebanyakan gitu. Ya jadi aku baru pulang dari Indonesia. Aku sering lupa deh. Tetap taruh gitu. Oh iya. Terus aku lupa harus bersihin gitu. Oh iya. Jadi itu aja Kak ya menurut Kak yang kurang disukai dari ya pengalaman Kakak di Indonesia gitu ya. Iya. Ada yang nyebrang jalan sembarangan dan sebagainya gitu. Iya. Ya itu mungkin perlu diperbaiki sih nanti ke depannya di orang Indonesia. Mungkin teman-teman Indonesia juga yang sedang menonton kali ini, ya mungkin kita bisa perbaiki bareng-bareng budaya kita yang mungkin kurang baik, atau yang nyebrang jalan sembarangan, atau yang makan tadi kayak gitu, atau ya yang menurut kita kurang baik, kita bisa perbaiki sama-sama gitu loh. Aku juga di sini juga memperbaiki diri, dan Kak Fuka juga terima kasih sudah menge-share kan, sudah memberitahuan kita yang mungkin kurang baik menurut Kak Fuka, menurut pengalaman Kak Fuka selama 1 tahun di Indonesia gitu. Terima kasih banyak Kak Fuka udah mau gabung di video ini. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, jadi kalian juga silakan subscribe juga channel Kak Fuka, ada di deskripsi linknya ya, nanti aku taruh di situ. Support juga Kak Fuka. Instagramnya juga nanti aku di situ kasih. Oke. Makasih Kak Fuka. Terima kasih. Oke. Ya, makasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah. Dadah.